kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri sebelum masuk ke dalam penjelasan. Saya Arum. Saya Kian. Saya Geria. Saya Thierry. Saya Runa. Konsep wilayah dan tata ruang. Yang pertama ada pengertian wilayah. Wilayah atau region adalah ruang dari permukaan bumi yang memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang membedakan dari wilayah lain. Wilayah memiliki ukuran yang bervariasi dan memiliki komponen seperti abiotik, biotik, dan budaya. Wilayah dibagi menjadi dua, ada wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal adalah suatu wilayah di muka bumi yang dicirikan berdasarkan keseragaman tertentu. Sedangkan wilayah fungsional adalah wilayah yang memiliki ciri kegiatan yang berhubungan dengan pusat daerah seperti Jakarta, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Jenis-jenis perwilayahan. Yang pertama berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan seperti kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. Yang kedua berdasarkan kesamaan kondisi, seperti Sumatera Utara pernah dibagi menjadi pantai timur, pegunungan, dan pantai barat. 3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. 4. Berdasarkan wilayah perencanaan, contohnya proyek Das Ciliwung. Berdasarkan wilayah berdasarkan kekhasannya. Nah, tujuan perwilayahan itu ada 3. Yang pertama, meratakan pembangunan di semua wilayah. Memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. 3. Menyosialisasikan berbagai program pembangunan. Prinsip perwilayahan. Yang pertama, generalisasi wilayah. Generalisasi wilayah merupakan proses pembagian permukaan bumi tertentu menjadi beberapa bagian. Yang kedua, klasifikasi wilayah, yaitu ada core region, development axis, resource frontier, depressed region, special problem region. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, tata ruang adalah struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan. Jadi, dengan adanya tata ruang ini, wilayah-wilayah di Indonesia dapat menjadi lebih rapih dan teratur, sehingga kegiatan-kegiatan di dalamnya dapat berjalan dengan lebih efisien. Tujuan pemanfaatan ruang. Yang kedua ada struktur dan pola ruang wilayah. Struktur dan pola ruang wilayah merupakan tergambarnya pemanfaatan ruang secara menyeluruh. Yang ketiga, pola pengendalian pemanfaatan ruang. Pola pengendalian pemanfaatan ruang adalah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh agar rencana pemanfaatan ruang dapat dikendalikan menuju sasaran yang diinginkan. Perencanaan pembangunan wilayah adalah suatu pemanfaatan ruang wilayah dengan cara mengoptimalkan aktivitas serta fungsi wilayah tersebut. Lalu, faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi wilayah pertumbuhan adalah: pertama, pertumbuhan ekonomi, yang kedua, laju pertumbuhan penduduk, dan yang ketiga, perkembangan pemukiman. Pembangunan desa. Terdapat beberapa konsep pembangunan wilayah pedesaan menggunakan pendekatan spasial atau pendekatan keuangan. Antara lain contohnya ada DPP atau Desa Pusat Pertumbuhan, KTP 2D atau Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa, dan Agropolitan District. Pembangunan perkotaan. Kota merupakan pusat pertumbuhan. Kota senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. 8. Ada pertumbuhan wilayah. Pertumbuhan wilayah pusat adalah suatu wilayah atau kawasan yang pertumbuhan pembangunannya sangat pesat, merupakan kawasan ekonomi yang komersial dan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah lain di sekitarnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan wilayah yaitu pertama ada sumber daya alam, kedua sumber daya manusia, ketiga kondisi geografis, keempat fasilitas penunjang. Daya dukung pertumbuhan wilayah. Penentuan daya dukung untuk pertumbuhan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk menentukan wilayah pengaruh dari suatu pusat pertumbuhan terhadap wilayah lain di sekitarnya. Nah, terdapat 4 teori yang membantu untuk melaksanakan upaya tersebut. Pertama, ada teori gravitasi, kedua, teori titik henti, ketiga, teori potensi penduduk, dan yang terakhir, teori grafik.
wilayah pembangunan dan pertumbuhan di Indonesia. A. Fungsi pusat pembangunan dan pertumbuhan. Yang pertama, memudahkan koordinasi dan pembinaan. 2. Melihat perkembangan wilayah maju atau mundur. Dan yang ketiga, meratakan pembangunan di seluruh wilayah. B. Konsep dasar wilayah pusat pembangunan dan pertumbuhan. Setiap wilayah pembangunan mempunyai sebuah kota yang menjadi pusat pertumbuhan yang disebut kutub pertumbuhan atau growth pole. Berikut adalah contoh tabel wilayah pusat pertumbuhan di Indonesia, mulai dari Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Yang terakhir deh, kaitan wilayah pusat pertumbuhan dan pengaruh pusat pertumbuhan, yaitu ada pengaruh pusat-pusat wilayah pertumbuhan terhadap pemusatan dan persebaran sumber daya, lalu pengaruh pusat-pusat wilayah pertumbuhan terhadap perkembangan ekonomi, dan yang terakhir, pengaruh pusat-pusat wilayah pertumbuhan di bidang sosial dan lingkungan hidup. Penyusunan rencana tata ruang wilayah nasional harus memperhatikan yang pertama, wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Yang kedua, perkembangan permasalahan regional dan global serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional. Yang ketiga atau yang terakhir, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi. Perencanaan tata ruang wilayah provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi. Dalam penyusunannya, rencana tata ruang wilayah provinsi harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, pedoman bidang penataan ruang, dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Perencanaan tata ruang tingkat KB atau kota. Perencanaan tata ruang tingkat kabupaten atau kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten. Selanjutnya ada perencanaan tata ruang tingkat kecamatan. Perencanaan wilayah untuk ibu kota kecamatan disebut Rencana Umum Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan atau RUTR-IKK. Pelaksanaan penyusunan tata ruang ini adalah instansi kabupaten, bukan aparat pemerintah dari kecamatan. Aparat pemerintah kecamatan hanya memberi masukan pada saat rencana itu didiskusikan. Permasalahan dalam penerapan tata ruang ada 3, yaitu pertama, terjadinya konflik kepentingan antar sektor. Contohnya seperti ahli fungsi lahan, pertanian menjadi kawasan industri. Yang kedua, terjadinya ketidaksediaan dalam pemanfaatan ruang. 3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Akibat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang dapat menyebabkan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, kerusakan lingkungan. B. Ketimpangan wilayah. Dan C. Kesenjangan sosial ekonomi. Sekian presentasi dari kami, sampai bertemu kembali. Bye-bye.